Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada kesempatan kita hari ini kita akan melakukan observasi kinerja kepala sekolah. Semata-mata atas ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salam kepada kita Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membuat kita alami keilmuan dan keimanan. Bapak Ibu sekalian, penilaian observasi kinerja ini sama yang telah dilakukan oleh kepala sekolah terhadap Bapak Ibu sekalian. Jadi apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu kemarin kinerjanya dinilai oleh kepala sekolah. Dan sekarang adalah tugasnya kepala sekolah yang akan dinilai oleh pengawas. Jadi seperti itu. Jadi tugas kemarin kalau Pak Pras menekankan ada jadwal due date, maksudnya deadline harus selesai di bulan ini, itu semata-mata karena memang aturan dan jadwal yang sudah ditentukan oleh PNM. Sama, kepala sekolah juga gitu, gantian. Ada jadwal yang harus terselesaikan di 30 Juni. Dan ini merupakan tahap observasinya kepala sekolah. Jadi sama, kalau kemarin saya mau dinilai kepala sekolah mana, sama gantian, karena kepala sekolah juga akan dinilai oleh pengawas. Begitu ya, jadi ini ada jenjangan dan ada semacam tanggung jawab. Bagaimana penilaian tidak semata-mata dilakukan oleh pimpinan, tetapi juga dinilai oleh PNM. Jadi di situ akan lebih objektif. Kalau misalnya ada penilaian yang miring terhadap kinerja Bapak Ibu sekalian oleh pimpinan, maka akan berubah balik di PNM. Nah itu akan di-compare mana yang betul. Kadang ada ada perasaan sentimental atau ada perasaan anak emas, ada yang bukan anak emas, anak pungut, gitu ya. Jadi tidak ada kalau di PNM, semuanya netral. Jadi Bapak Ibu juga jangan takut. Kerjakan sebagus mungkin, sebaik mungkin di PNM, maka kinerja oleh atasan pejabat penilai juga akan baik. Begitu sebaliknya, meskipun oleh pejabat penilai dibuat baik, nilainya di luar atau di atas ekspektasi, namun bukti dukungnya tidak sesuai, tidak mendukung, maka akan di-compare oleh PNM. Nilainya akan jadi cukup atau baik saja. Tidak akan berubah langsung sangat baik, tidak. Semua tergantung dari kinerja harian yang dinilai pengawas dan juga bukti dukung yang diupload oleh kepala sekolah. Begitu juga guru. Jadi yang P3K ada aturan juga selama 2 tahun kinerjanya jelek, bukan 5 tahun, 2 tahun, apalagi di PNM akan diberhentikan mengajarnya. Di SE kemarin mungkin kepala sekolah sudah memiliki aturan itu, sudah punya ya Pak Pras? Sudah ada di situ. Bahkan yang honorer ada aturannya, akan dihentikan mengajarnya. Kalau sudah dihentikan mengajarnya, apa yang terjadi? SK bupatinya tidak akan keluar. Seperti itu. Jadi semuanya sekarang jangan dikira saya bukan PNS. Ini nama Pak Rian, ini nama anak, jangan. Semua sekarang termasuk honorer. Apalagi cuma SK kepala sekolah, kota Agoboy. Makanya di PNM itu masuk kan. Kita komunitas. Siapa yang sudah memiliki dapodik, punya SIM PKB, masuk PNM. Wajib. Jadi pertemuan K3S kita akan belajar kombel, biar nanti Pak Pras yang membentuk kombel. Itu saja dari saya, mudah-mudahan nanti presentasi dari kepala sekolah termasuk observasinya, kinerjanya bagaimana, nanti mudah-mudahan lancar dan mendapatkan nilai yang bagus. Itu saja dari saya selaku pengawas bina. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengawas bina Kecamatan Jeruk, Bapak Eko Mulyo Mas Bedi, yang hormati Bapak Ibu guru dan staf kependidikan yang ada di SDN Sukoharjo 1. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan berupa observasi. Kali ini yang diobservasi adalah saya sendiri sebagai kepala sekolah dan merupakan lanjut dari observasi yang saya lakukan untuk Bapak Ibu semuanya. Selawat dan salam juga tidak lupa senantiasa kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang berbahagia,
dulu judulnya, yaitu refleksi program pengembangan kompetensi guru. Jadi bagaimana guru itu bisa mengembangkan kompetensinya. Tapi ini kita sudah refleksi. Berarti sudah kita laksanakan beberapa waktu yang lalu selama 6 bulan ini. Seperti apa yang sudah kita lakukan selama 6 bulan ini, mari kita refleksi bersama-sama. Kalau ada kurang, mari kita cari solusi untuk yang ke depan. Kalau ada lebihnya, berarti untuk bekal kita di masa yang akan datang, terutama di semester berikutnya. Baik, ini ya, judul sudah menunjukkan bahwa apa yang akan kita bahas pada siang hari ini. Nah, ini adalah anggota tim kita. Ya, masih ingat ya? Semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lengkap ada ya. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan gembira dan siap mensukseskan semua program-programnya, meningkatkan semua kompetensinya. Buktinya adalah ada simbol jempol itu istimewa ya. Baik, kita lanjutkan. Nah ini, sekarang kita lihat di visi kita. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, merefleksi yang sudah kita lakukan, kita ada dulu. Visi kita adalah terwujudnya lulusan sekolah dasar yang agamis. Jelas ya, agamis, berprestasi, berbudaya, berprestasi, berbudaya. Prestasi berkaitan dengan akademik, budaya bisa berkaitan dengan perilaku sehari-hari, dan berwawasan lingkungan. Bagaimana lingkungan ini bisa menjadi acuan dalam bertindak berperilaku serta mampu berdaya saing. Ya, kita lihat seperti apa yang pertama ini. Oh belum, masih misinya. Jadi penjabaran dari visi tadi adalah meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan agar dapat memberikan layanan prima untuk mewujudkan siswa yang cerdas secara komprehensif. Jadi yang nomor 1 ini yang ditujukan, yang dimaksud adalah tenaga pendidik dan kependidikan harus profesional. Makanya dari tujuannya adalah pengembangan kompetensi untuk gurunya. Yang kedua, meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama di sekolah dan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan visi tadi sebagai siswa yang agamis. Berikutnya nomor 3, melaksanakan pembelajaran yang pakem. Pakem itu berarti yang melaksanakan adalah gurunya. Ya, nah secara langsung akan berimbas kepada siswanya. Jadi gurunya dulu ini ya, harus ditingkatkan kompetensinya. Nomor 4, melaksanakan pembelajaran muatan lokal. Ini sudah menjadi amanah dari undang-undang bahwa muatan lokal juga tidak boleh hilang, tentu saja harus tetap dibudayakan, dilestarikan. 5, mengikut sertakan siswa dalam berbagai lomba akademik dan non akademik. Itu untuk berdaya saing tadi, untuk berprestasi. Ini salah satunya adalah mengikut sertakan siswa dalam berbagai lomba akademik dan non akademik. 6, pengembangan kurikulum yang mendayagunakan lingkungan sekolah dan berstandar nasional dengan sistem penilaian yang transparan dan objektif. Ini pengembangan kurikulumnya ini, lingkungan sekolah ini kata kuncinya. Jadi nanti memang sesuai visinya, yaitu berwawasan lingkungan tadi itu. Lanjut, berikutnya nomor 7, mengembangkan semua potensi diri, bakat, minat, dan kreativitas secara terpadu dan berkesinambungan melalui optimalisasi kegiatan ekstra, olahraga, dan seni. Potensi anak didik semua harus digali, baik itu dari sisi ekstra kurikuler yang mungkin lebih bersifat umum, juga ada olahraganya dan seninya. 8, berkaitan dengan budaya, yaitu membudayakan 5S. Kalau mungkin mau ditambah, tidak apa-apa. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Kemudian yang ke-9, mewujudkan perilaku
peduli lingkungan sekolah yang hijau, bersih, indah dan sehat melalui pembiasaan yang positif. Nah, ini ya berkaitan dengan visi tadi itu sudah dijabarkan di misinya. Sekarang kita akan melihat apa yang sudah kita lakukan beberapa saat yang lalu. Nah, ini kira-kira apa? Masih ingat? Kegiatan apa ini? KKG gugus 1. Ya. Ini di mana? Masih ingat? Cerbuk 1 ya. Ini adalah KKG gugus yang lebih bernuansa diklat, lebih bernuansa bintang. Artinya dari guru ya untuk meningkatkan kompetensinya sudah dilakukan. Ini sekolah, lembaga maupun gugus sudah berupaya untuk meningkatkan dengan cara bimtek melalui KKG gugus, melalui bimtek di tingkat gugus. Berikutnya, nah ini kira apa ini? Masih ingat? Nah, ini di mana ini? Ini di sini ya, di ruangan ini kayaknya ini ya. Ya, di ruangan ini. Ya. Ini acara apa? Kali ini. KKG. Nah, ini murid KKG kalau ini. Yang tadi itu bimtek literasi. Betul. Nah, ya. Dengan KKG ini dikandung maksud adalah meningkatkan, mengembangkan kompetensi guru. Di sini kan ada banyak tambahan wawasan, tambahan ilmu juga. Ya, kebetulan waktu itu hadir juga Bapak pengawas. Ini ada dia di sini. Kemudian berikutnya ada apa lagi? Nah, tidak hanya di tingkat gugus, tetapi juga di lembaga. Ini kebetulan waktu saya mendapat tambahan ilmu, maka akan segera saya diseminasi ke teman-teman yang ada di sini. Tidak diambil sendiri, tapi juga disebarkan. Ya, ini adalah waktu berbasis data itu, apa varian itu? Yang berbasis data itu PBD ini seperti ini. Langsung ditindaklanjuti di tingkat lembaga. Agar apa? Agar teman-teman di sini tidak ketinggalan masih baik tingkat lokal, regional maupun tingkat nasional, tidak ketinggalan. Ada apa lagi? Nah, juga sering mengadakan koordinasi, konfirmasi, konsolidasi terkait apa yang menjadi kesulitan, apa yang menjadi kendala di tingkat lembaga ini terutama ya. Kita selalu mengadakan konsolidasi, koordinasi biar tidak ada miskomunikasi, sehingga tujuan yang menjadi visi tadi itu bisa terlaksana lebih lancar. Ada apa lagi? Lah, ini ada apa Pak? Kira-kira apa ini? Masih ingat? Masih ya? Nah, ini adalah IHT. IHT ya. IHT kan tidak harus mendatangkan narasumber dari luar. Kalau dari kita saja punya informasi yang itu membantu kita menambah wawasan, maka sudah bisa menjadi IHT. Cukup mengundang dari dalam, sehingga makan siang aja sudah beres. Ya, tidak ada yang lain-lain ya. Ada tambah transport dan pay. Tapi ilmunya gimana? Sama kan jika kita mengundang dari yang lain. Waktu itu ingat, ini kita sedang membahas apa? Pembelajaran AI. Jadi kita sudah pernah belajar AI, yaitu terkait dengan Hagen yang foto bisa berbicara itu, juga dengan Canva. Ya, bagaimana Canva bisa membantu pekerjaan kita, bagaimana AI bisa membantu kita. Sekarang zaman sudah canggih, maka tidak boleh ketinggalan. Ini kan tadi guru-gurunya, sekarang imbasnya ke murid seperti apa? Oh belum, ini masih guru juga, Ada Bu Fahri di situ? Ada. Ada siapa lagi di situ? Ada Pak Ilmi? Ada, tapi mungkin ada di ujung sana ya. Ya, ini adalah pembelajaran atau nambah wawasan, nambah ilmu untuk guru di bidang pendidikan. Artinya adalah bahwa guru
Masih banyak yang lain. Maksudnya yang lain, cuman mungkin ini adalah sampel saja beberapa yang mungkin bisa kita ambil sebagai contohnya. Apalagi, oh iya, tidak hanya diberi kesempatan mencari ilmu, diberi hal yang sulit-sulit dan capek-capek, tapi yang gembira juga olahraga bersama, ya, biar fresh jasmani dan rohani. Karena jika sudah seperti ini, pasti di situ ada tertawa-tawa, ya, ada bahagia di situ. Maka hormon-hormon hormon awet muda muncul di situ, hormon sehat muncul di situ, hormon bahagia. Itu ya, ini nggak terima. Syukur jember. Ya, baik, lanjut ya. Nah, apalagi, ini sudah siswa ini ya. Ini ya sesuai dengan visi tadi bahwa agamis, maka ada kebiasaan yang bersifat agamis seperti ini. Ini sholat berjamaah, ya seperti ini, dipimpin oleh Al Ustaz Al Rianto. Berikutnya, nah ini juga pembiasaan yang bersifat agamis, yaitu istighosa. Berikutnya, biar sehat, ya, anak maka dibias, disuntik, dipin, diimunisasi seperti ini. Jadi biar sehat, tidak hanya diberi pelajaran, tapi diberi kesempatan untuk sehat melalui imunisasi nasional atau ini bias ini. Kemudian, nah jangan hanya diberi pelajaran saja, ya, jangan disuntik saja. Biar sehat apa? Diberi kesempatan untuk makan yang 4 sehat 5 sempurna. Nah ini ya seperti ini. Nah di sini diberi kesempatan untuk 4 sehat 5 sempurna. Anak-anak biar tahu makan sehat itu seperti apa. Kemudian setelah anak-anak itu disuntik, kesehatannya bagus, kemudian perutnya juga kenyang, isinya tercukupi, maka kelanjutannya pasti lebih lancar karena sehat. Nah buktinya ini bisa mengikuti FLS 2M dan OSN, walaupun ini di tingkat kecamatan, tapi kita sudah berbicara di kecamatan karena sesuai dengan visi tadi, yaitu berprestasi, juga tadi juga ada berdaya saing. Nih, apalagi, nah juga ada latihan pramuka. Jadi tidak hanya yang bersifat akademik tapi non akademik, tetapi ini juga sangat mendukung perilaku masing-masing siswa. Kemudian apalagi, nah ini juga penting ini untuk menjaga kerapian, untuk menjaga budaya, bahwa Indonesia itu punya budaya yang harus dilestarikan. Contoh rambutnya nggak usah model-model, nggak usah ada apa namanya itu jalannya kutu itu ya, garis-garisnya nggak usah, warna-warna nggak usah, masih SD dicukur. Nah seperti itu ya. Jadi ini salah satu upaya lembaga ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, baik melalui gurunya secara langsung ataupun kepada muridnya yang merupakan imbas dari kompetensi guru tadi. Berikutnya apa? Jreng, terima kasih. Sudah ya, sesi 1 sudah selesai. Nah ini kita akan tanya jawab terkait dengan kegiatan kita sehari-hari. Baik ya, untuk sesi 1 sudah kita selesaikan. Kita akan masuk ke sesi 2. Sesi 2 yaitu tanya jawab musyawarah ya. Kita akan pasti di lapangan itu tidak ada sesuatu yang lancar, pasti ada kendalanya. Ya, dari kelas 1 sampai kelas 6, dari guru agama dan guru olahraga pasti ada kendala yang dihadapi. Nah sekarang kita akan mencoba mencari ya apa saja kesalahan, kelemahan, kekurangan, halangan yang ada di lapangan. Mulai dari guru kelas 1 terlebih dahulu yang baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini di keterangan saya sebagai guru kelas 1 dan kelas 2 banyak sekali kendalanya. Kenapa saya kelas 1 dan kelas 2 double? Kelas 2-nya nggak ada bukunya. Jadi yang pertama di kelas 1 dulu. Kalau di kelas 1 itu
terutama banyak anak yang masih belum lancar membaca. Yang pertama, terus yang kedua itu masalahnya juga ada anak yang menurut saya itu ABK Bapak. Terus anaknya juga awalnya saya kira anaknya diam, memang diam awalnya. Tapi kok ke belakang ini temannya semua dipukuli, suka dipukuli. Kemarin malah ada yang dipukul matanya sampai merah. Ketika saya tanya, itu dianya nggak mau ngomong, dianya itu diam kayak yang merasa nggak bersalah. Itu yang kelas 1. Kalau kelas 2 itu kalau kelas 2 apa ya Pak, lebih ke jahil mungkin, dan itu juga masih bisa diatasi oleh saya. Terus ada juga yang 2 anak ini masih belum bisa membaca, masih belum diajari bagaimanapun, masih tidak bisa. Terus saya juga tanya-tanya, ternyata di rumah memang kayak yang mungkin Bu Faik pernah juga ngajarin juga, istilahnya kasarnya itu kayak yang dibiarkan sudah, yang penting sekolah. Jadi dukungan dari orang tua kurang maksimal. Dan mungkin ini masalah dari kelas 1 dan kelas 2. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kelas 1, kelas 2 langsung 2 sekaligus. Yang pertama kelas 1 itu ya, kelas 1 itu kan sebenarnya sudah memang ABK ya. Jadi mungkin juga dari segi pola pikir atau pemikirannya juga kurang kayak seperti yang lain gitu ya. Ya, jadi ada perilaku yang agak menyimpang. Nah, memang satu hal yang harus kita waspada, harus kita lakukan adalah koordinasi, terutama dengan wali muridnya. Berarti kita ini tidak punya kita, ya, hanya pilihannya bagaimana kita meningkatkan atau mengembangkan kompetensi guru itu. Dan di situ juga ada nuansa kolaborasi. Walaupun itu guru murid kelas 1, tapi guru yang lain ya harus berkolaborasi ya, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Apalagi Bu Ika ini kan merangkap, ada kelas 2 yang juga diampu. Ya memang harus sabar. Ya itu yang nanti akan menjadi barokah kita nanti ya di kehidupan kita. Kesabaran yang luar biasa kelas 1, kelas 2. Guru kelas 2 itu guru yang paling sabar. Berarti kalau guru yang sabar di sekolah, di rumah pasti juga menjadi istri yang solehah. Amin. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 3 saya ingin menyampaikan ada satu murid saya yang super istimewa. Sangat super. Saya aja pertama tidak tahu yang mana ini murid. Baru tahu akhir-akhir ini Pak. Oh ternyata ini. Mulai dari kelas 1 kelas 3 awal sampai sekarang tidak pernah masuk. Ternyata muridnya sangat super istimewa. Ada 2 orang tidak bisa membaca. Mungkin itu solusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rizky. Untuk kelas 3 untuk sarpasnya gimana? Aman? Lancar? Untuk sarpasnya kelas 3 kurang kipas 1. Kipas 1. Oh itu sekunder ya, tersier itu sudah kipas ya. Untuk pembelajaran ada semua ya, buku, terus alat peraga semua ada. Alhamdulillah. Bangku aman ya. Yang gak aman satu Pak, pelapornya Pak. Iya. Tapi itu sekunder juga Pak. Yang penting untuk yang primer pembelajaran masih lancar. Baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan beberapa masalah di kelas 4. Sama seperti Pak Rizky tadi, ada beberapa anak yang kemampuan dasarnya kalistumnya masih rendah. Setelah saya selidiki ke orang tuanya, ternyata sebagian besar tuh karena orang tuanya kerja di luar di Malaysia, nggak sempat mengajari lebih gitu, sehingga
memasrahkan semuanya ke pihak sekolah. Sementara anaknya kadang kayak acuh, apa ya, tidak peduli. Itu gimana? Dan lagi juga di kelas 4 itu sarprasnya itu yang tirainya bukan. Udah. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan dari beberapa permasalahan, yaitu indikatornya menulis, membaca. Nah, kalau menulis dengan membaca saja malas, apalagi memahami isi materinya. Maka dari itu saya selaku gurunya di kelas 5, saya memberikan solusi kalau membaca saja sudah malas, maka menulis dengan permasalahan. Misal materinya itu tentang tumbuhan, maka saya akan memberikan soal yang ada di buku masing-masing, yaitu buku paketnya di halaman sekian. Maka di soal tersebut di nomor 1, misal di nomor 1, nah itu diberikan halamannya supaya apa? Supaya anak-anak itu menulis dan membaca. Maka dari itu bisa sedikit untuk memahami dari materi. Akan tetapi ada sedikit siswa yang masih tidak bisa, kurang bisa menulis. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu masalah bullying yang sering terjadi. Saya analisis dari awal saya ngajar sampai hari ini. Oh, ternyata anak-anak ini kalau ditunggoni atau ditemani di dalam kelasnya itu tidak membuat ulah. Sedikit ditinggal itu pasti membuat ulah. Nah, dari situ mungkin ada solusi supaya tidak terjadi meskipun ditinggal berapa detik pun buku paketnya masih kurang bagi saya. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih. Berhubung juga saya ini di kelas 6 masih selama 1 semester, yaitu di semester 2. Kesulitan saya di kelas 6 kemarin awal itu ada 2 anak yang pertama memang sama sekali tidak bisa membaca dan menulisnya pun itu seperti tulisan resep obat. Tulisannya seperti tulisan resep obat, tidak bisa dibaca. Kemudian yang satu, dia itu bisa menulis, tulisannya bagus, tapi dia tidak bisa membaca, tidak bisa memahami. Meskipun diajak bicara itu dalam memahaminya kurang. Untuk kemarin yang saya lakukan itu di kelas 6, tempat duduk siswa itu saya sebar. Maksudnya mungkin anak yang bisa dengan anak yang kurang bisa itu saya jadikan satu meja seperti itu, Pak. Nah, alhamdulillah kemarin yang 2 anak itu alhamdulillah ada yang menelateni istilahnya. Jadi ketika mereka tidak bisa dalam hal ini, teman sebangkunya itu bisa membantunya, meskipun tidak harus saya yang selalu menemani 2 anak ini. Mungkin kalau di kelas rendah ada anak seperti itu, mungkin biasanya kan duduknya dekat dengan gurunya. Nah, tapi kalau di kelas tinggi kemarin saya dekatkan dengan teman yang bisa atau dengan teman yang mampu, alhamdulillah. Jadi awal masuk tidak moro-moro kita langsung berikan pelajaran. Ternyata kalau di kelas 6 itu karakteristiknya anak-anaknya suka dengan tebak-tebakan. Mau masuk ataupun pulang
pasti anak-anak pengennya seperti itu. Beda dengan saya yang sebelumnya di kelas 2. Kalau di kelas 2 saya selalu memasukkan pelajaran itu di dalam sebuah lagu. Nah, karena ini kelas 6, kemarin saya juga sempat bingung karena awal anak-anak diajak nyanyi itu kurang suka. Ternyata mereka senang dengan tebak-tebakan, dengan konsentrasi seperti itu. Jadi pas pulang sekolah itu juga saya juga menerapkan seperti itu, dan alhamdulillah membuat anak-anak itu rindu untuk sekolah keesokan harinya. Seperti itu. Kemudian masalah yang saya alami ini yang kemarin ketika ujian, meningkatkan minat belajar siswa ketika akan menghadapi ujian. Berbeda dengan yang tahun-tahun sebelumnya yang saya masih SD, jauh berbeda. Malah kemarin itu anak-anak semuanya santai, seperti tidak ada apa-apa, karena di pemikiran mereka saya sudah diterima di SMP, saya sudah daftar gitu. Meskipun saya setiap hari waktu ujian itu mengingatkan jangan lupa dipelajari, jangan lupa. Meskipun seperti itu anak-anak ternyata tetap. Nah, mungkin saya butuh solusi dari sana untuk ke depannya. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menerangkan, karena evaluasi untuk murid dari kelas 1 sampai kelas 6 udah terlaksana, jadi saya masalahnya di sarana prasarana. Kemarin ada kemarin kelas 5 waktu materi bola voli itu kan bermain pakai bola voli, tapi bola volinya kempes, jadi anak-anak itu sakit. Jadi iya, di pompa solusinya karena di sekolah gak ada pompa, jadi susah. Kalau di sini nggak bisa. Di depan kan bengkel. Coknya nggak ada, untuk coknya nggak ada juga. Kemarin ada materi bulu tangkis, saya cek langsung di perpus, oh bulu tangkisnya bolong semua. Ini jarang dipakai apa gimana? Untuk olahraga maksudnya cuma di sana prasarana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Prasojo Widodo atas waktunya. Pada bagian makhluk pendidikan agama Islam di SD Sukoharjo 1 ini, kalau keluhan secara umum tadi sudah terwakili dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, karena kebetulan saya dalam 1 minggu itu mencicipi 6 kelas tersebut. Jadi keluhan kelas 1 saya mencicipi, keluhan kelas 2 saya mencicipi, kelas 5 dan sebagainya. Itu secara umum saya rasa sama yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru dari kelas yang lain. Kemudian untuk khusus pada bidang pedagogiknya atau bidang pembelajaran, karena memang di bidang pedagogik itu tantangan terbesar kita adalah minat belajar peserta didik. Nah, saat ini pembelajaran itu disaingi oleh gadget. Jadi tantangan besar bagi kita pendidik bagaimana pembelajaran itu menarik minat siswa. Nah, adapun yang saya lakukan semampu saya, mungkin juga meskipun ada beberapa hal yang perlu disempurnakan, namun saya coba semampu saya ketika dalam pembelajaran pendidikan agama Islam itu saya lebih sering menggunakan media pembelajaran berbasis IT. Kemudian juga saya kombinasikan dengan metode pembelajaran aktif. Meskipun mungkin beberapa materi mungkin perlu saya menggunakan metode ceramah. Jadi
ada materi-materi tertentu yang bisa saya kemas dengan metode pembelajaran aktif, saya usahakan menggunakan metode pembelajaran aktif. Contohnya, saya menggunakan metode tongkat ajaib sebagaimana kemarin ditunjukkan ketika observasi PMM oleh kepala sekolah di kelas 5. Beliau Pak Prasnoko sudah mengetahui secara langsung. Kemudian di situ juga saya kombinasikan dengan metode snowboarding. Jadi di dalam permainan tongkat ajaib itu yang diiringi dengan lagu, jadi tongkat itu bergeser dari siswa satu ke yang lain, kemudian diiringi dengan musik. Ketika musik itu berhenti sampai di mana, maka anak yang pegang tongkat itu kebagian mendapat pertanyaan. Nah, di situ anak-anak diminta untuk menjawab pertanyaan. Bagi yang bisa menjawab, maka tidak ada masalah, tidak ada kendala. Tetapi kadang ada beberapa yang mungkin ketika akan menjawab kesulitan. Nah, maka dari situ saya kombinasikan dengan metode snowboarding. Jadi bola salju. Artinya pertanyaan itu dilempar ke temannya yang lain yang sekiranya bisa membantu. Yang tidak bisa terus begitu selanjutnya. Kemudian untuk di bidang pembiasaan agama, saya rasa hanya satu mungkin yang perlu menjadi PR bagi saya pribadi, dan juga mungkin dari teman-teman dan juga kepala sekolah nanti bisa menyumbang saran atau solusi. Ketika pelaksanaan sholat duhur berjamaah, itu saya tidak bosan-bosan kepada anak-anak ketika di kelas itu meminta untuk mengusahakan membawa sarung sendiri. Memang hampir 80% membawa, tetapi 20%-nya itu menjadi PR terkadang. Ya, jadi yang tidak bawa itu memang bisa diakomodasi dengan sarana yang ada di musola. Namun jumlah sarung dan juga ruku kadang juga tidak mencukupi, sehingga pelaksanaan sholat duhurnya itu menjadi 2 kloter, Pak. Jadi tidak hanya haji saja, sholat duhurnya menjadi 2 kloter, sehingga sholat duhur yang pertama itu bisa bersama dengan saya, yang kedua itu kadang masih gantian dengan temannya, jadi gantian sarungnya itu, Pak. Dan juga mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga menjadi bahan renungan bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak sudah menyampaikan banyak ilmu, banyak wawasan ya terkait teknik pembelajaran juga dengan metode pembelajaran. Walaupun juga di sana juga banyak menyampaikan ada beberapa kendala. Memang dalam pembelajaran pasti ada kendala, itu pasti. Lewat tidur aja juga banyak kendala. Yang kakinya keram, dijaga apa dibikin nyamuk dan sebagainya. Tidur aja banyak masalah. Apalagi kita bekerja ya. Ada yang dihadapi anak-anak dengan berbagai macam bahan gitu ya. Ya, terima kasih Pak Rian sudah menyampaikan beberapa informasi yang berkaitan dengan cara ya teknik pembelajaran. Mungkin itu bisa dijadikan salah satu solusi untuk teman-teman yang lain. Kalau cocok silakan diadopsi. Memang semua itu kembali kepada gurunya. Bagaimana guru itu berkreativitas. Contoh gunakan YouTube. Contoh gunakan proyektor, membuat sendiri konten pembelajarannya. Kalau nggak sempat nyari di YouTube dan sebagainya, itu semua kembali kepada masing-masing personel. Oleh karena itu pengembangan kompetensi guru itu menjadi hal yang sangat penting dan urgent buat kita ini. Apalagi di sekolah ini ya gurunya muda-muda semua ya, masih harus banyak menambah wawasan dan pengalamannya. Kemudian tadi juga disampaikan oleh Pak Sofian juga yang belum kita bahas itu bullying ya. Nah itu penting sekali bahwa sekarang ini tidak boleh ada bullying. Begitu ada langsung ditangani sampai akar-akarnya harus selesai itu ya untuk bullying. Dan pencegahannya bisa disampaikan Pak Sofian tadi itu yaitu ditungguin. Kalau istirahat mungkin ya melawan istirahat sampai ya silakan istirahat. Tapi bagaimana caranya tetap bisa mengawasi murid-muridnya. Kalau ada gurunya kelihatan aja, pasti dia akan berpikir 2 kali, bahkan 10 kali itu berbuat yang
negatif. Kalau kelihatan gurunya, kalau kelihatan dia kan seperti bebas gitu ya untuk berbuat yang mungkin bersifat negatif. Ya baik, kembali ke Pak Rian tadi, itu juga ada beberapa hal yang menarik dari Pak Rian, yaitu berkaitan dengan kendala sholat ya, sholat berjamaah, karena ada sarung yang tidak lengkap ya. Satu kata dari semua permasalahan itu adalah satu kata, menarik kesimpulannya, yaitu apa? Koordinasi. Yang di sini adalah koordinasi dengan wali murid. Ada WA kan? Bapak Ibu jangan lupa anaknya dicek bahwa sarung apa tidak besok atas sholat zuhur berjamaah. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada? Jika tidak ada, maka akan segera kita tutup acara kita pada siang hari ini. Mungkin sudah siang, saatnya sholat zuhur, saatnya makan siang. Yang benar. Juga saatnya istirahat mungkin. Bapak Ibu, terima kasih atas segala partisipasinya, dukungannya pada hari ini. Kita akan mengadakan acara pertemuan seperti ini di waktu yang akan datang. Semoga kita semua selalu dapat mendapatkan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dan disukseskan apa yang menjadi cita-cita dan harapan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah, rekan-rekan sekalian, alhamdulillah semuanya sesuai ekspektasi. Memang kegiatan seperti ini harusnya dilaksanakan minimal 1 bulan sekali. Jadi di sini dalam kinerja ini kita ada jangka pendek, kemudian jangka sedang, kemudian untuk jangka panjang. Jadi Bapak Ibu sekalian, kegiatan refleksi ini memang salah satu ciri khas dari kurikulum Merdeka, bahwa suatu itu akan lebih tepat dilakukan ke depannya apabila kita berefleksi dari kegiatan di masa lampau. Nah, jadi pengalaman-pengalaman kemarin akan menjadi sebuah pelajaran. Dan ini saran saya untuk Bapak Kepala Sekolah, bisa digunakan kegiatan ini tidak harus resmi seperti ini, bisa lewat omong-omongan sederhana. Kemudian ketika setiap pencairan bos setiap bulan, ketika pelaporan keuangan bisa diseling-selingkan untuk refleksi, sekaligus untuk menanyakan seperti tadi sarana prasarana yang dibutuhkan di kelas. Jadi hal inilah kadang kalau kita mau menyampaikan sendiri takut, sungkan, mau ngomong ke kepala sekolah juga sungkan, hanya ngomong ke bendahara. Bendaharanya juga tidak berani ngomong ke kepala sekolah. Harus saling tunjuk. Tapi kalau kegiatan seperti ini dibuat guyup, dibangun komitmen, membangun nilai, kesepakatan nilai yang dibangun oleh Pak Pras selaku kepala sekolah tadi, sehingga menimbulkan keberanian untuk menyampaikan refleksi, hambatan, tantangan atau apa saja yang dihadapi saat proses belajar mengajar. Karena pada intinya kinerja yang Bapak Ibu pilih adalah meningkatkan pembelajaran di kelas, dan itu sudah direfleksi oleh Pak Pras selaku kepala sekolah pada kegiatan observasi kali ini. Langkahnya sudah tepat seperti ini. Dan apa yang sudah menjadi masukan tadi, saran saya kekurangannya apa? Dicatat. Ada yang menjadi notula. Ya, jadi nggak mungkin Pak Pras berefleksi sambil mencatat. Ada satu teman yang bertugas untuk mencatat sebagai notula atau refleksi masukan-masukan dari dari teman-teman lain. Terutama setelah kepala sekolah merefleksi setiap personil itu sendiri punya catatan apa yang harus dia perbaiki ke depannya, seperti itu. Jangan ditaruh di kepala, hilang. Ya, jadi dicatat. Demikian saja, tapi selebihnya sudah di atas ekspektasi saya yakin kalau Pak Pras sudah istimewa. Hanya tinggal bagaimana membuat ini menjadi sebuah tradisi sehingga menjadi kegiatan praktik baik di sekolah. Bisa jadi saya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
في الدنيا وفي الآخرة ربنا آتنا من لدنك السميع وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وملائكتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا انفعنا بما علمتنا واجعلنا من الذين ينفعون وارزقنا واجعلنا مغفرة لنا في ديننا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.